Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerajinan bahan keras. Yang akan dipelajari yaitu ada 3 pokok. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dan yang ketiga, aspek kerancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama, kita akan bahas keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya saja, bahan kayu. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Contohnya bisa dilihat di sini, di gambar sini, tekstur dari bahan kayu. Untuk keunikan bahan kerajinan lainnya, nanti kalian bisa gali sendiri keunikan dari masing-masing bahan keras tersebut. Poin yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada 4 muatan nilai, yaitu produk dengan nilai fungsional, kemudian informatif, simbolik, dan yang terakhir prestis atau wibawa. Untuk yang nilai fungsional, contohnya yaitu kerajinan keranjang rotan. Kerajinan keranjang rotan ini memiliki nilai fungsional. Selanjutnya yaitu contoh kerajinan dengan nilai informatif. Contohnya yaitu kerajinan pin kaleng. Selanjutnya kerajinan dengan nilai simbolik. Contohnya yaitu kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Ini memiliki nilai simbolik. Selanjutnya yaitu contoh kerajinan dengan nilai prestis. Contohnya yaitu kerajinan tas kulit. Nah, ini hanya beberapa contoh, nanti kalian bisa menggali sendiri tentang berbagai kerajinan dengan nilai fungsional atau informatif atau simbolik atau prestis dan lainnya. Poin yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang aspek kerancangan dalam produk kerajinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor estetika, faktor ekonomis, faktor kondisi lingkungan, faktor teknis, faktor sains. Untuk faktor ergonomis mencakup 4 hal, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan yang terakhir yaitu kepraktisan. Faktor estetika mencakup beberapa hal, yaitu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, kemudian penggarapan yang rinci, perupaan atau pewarnaan, dan yang terakhir, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kemudian untuk faktor sains dan teknologi meliputi 2 hal, yaitu terdapat unsur temuan baru, kemudian mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Untuk faktor ekonomis meliputi beberapa hal, antara lain yaitu pemasaran yang tahan persaingan, kemudian ada sistem pemasokan atau distribusi, kemudian hak cipta, sumber daya bahan dan alat, kemudian yang terakhir yaitu selera masyarakat terhadap produk. Kemudian ada faktor teknis mencakup 3 hal, yaitu metode produksi yang handal, kemudian penerapan daya mesin atau manual, kemudian yang ketiga yaitu tingkat
kemahiran daya manusianya. Selanjutnya, faktor kondisi lingkungan mencakup dua hal, yaitu nilai budaya, kemudian kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Baik, untuk video pembelajaran kali ini mencakup 3 hal saja, yaitu keunikan bahan kerajinan, kemudian keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, dan aspek kerancangan dalam produk kerajinan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.